Oke, baiklah. Kali ini saya dengan Mas Rohim, ya, Mas Rohim. Mas Rohim ini yang kedua kali ya ke sini ya, Mas ya. Iya. Cerita dong, Mas, apa sih pertama kemarin setelah terapi, sebelum terapi pertama, terus setelah terapi, terus sekarang seperti apa? Cerita dong. Iya, iya. Nah, ini nih, sama ngadep ke kamera sini. Ya, Itu mic-nya dengar udah. Udah. ya awal sebelum ke sini ya apa? Ada ngobrol sama orang lain, ada perasaan takut, gelisah, perasaan was-was. Setelah kesini ya alhamdulillah banyak perubahan. Yang tadinya nggak berani, udah mulai berani. Udah mulai berani ya? Ya. Terus apa nih? Apalagi? Terus mulai lebih percaya diri lah. Lebih percaya diri ya? Ya. Terus kenapa datang ke sini lagi, Mas? Karena ini masih ada perasaan ini masih belum puas lah. Belum puas ya? Belum. Memang Ingin sembuh total lah. Memang kemarin kalau saya analisa perasaan Mas Rohim itu dulu apa sih yang dirasain dulu, Mas? Nggak pede ketemu orang itu ya? Nggak pede, kadang apa? Sering depresi. Oke. Kadang. Dan itu terjadi puluhan tahun ya, Mas? Kalau Iya, kemarin puluhan tahun. Puluhan tahun. Dari tamat SMP sampai ini tamat SMP tahun 2009. 2009 ya. Sampai kemarin ketemu saya terakhir itu tahun berapa kemarin? 2022 ya. Buset, itu 2009 sampai 2022. Iya, 13 tahun. Iya, 13 tahun lebih. Jadi luar biasa ya, Mas. Nggak pede, perasaan cemas, perasaan takut, perasaan apapun. Ya waktu itu ketika muncul pertama kali ya dibiarkan, perasaan itu biarkan aja gitu ya, Mas ya. Biarkan karena kita belum tahu kan gimana solusinya, gimana cara menangani kan. Tapi sempat ya berobat ke medis, berobat ke apa? Sempat ya? Ya? Sempat beberapa kali ke medis. Cuman ya itu nggak ada perubahan. Oh, nggak ada perubahan ya. Terus akhirnya ya kemarin 2022 itu ya kesini ketemu aku itu ya. Terus ya, lumayan lah ada perubahannya ya. Dan aku juga sempat chat Mas Rohim juga kan, Mas gimana Mas? Ayang gini ya wes lah. Tapi udah nggak bakal balik ke sini, wes move on. Ternyata ke sini lagi. Cuman ya namanya orang sakit puluhan tahun ya, Mas ya. Ya keajaiban lah kalau misalnya sekali terapi bisa sembuh itulah. Cuman ya minimal paling enggak sudah luar biasa lah, dari 13 tahun sekali terapi sudah ada perubahan luar biasa. Dan mudah-mudahan terapi keduanya, terapi yang terakhir, Mas Rohim bisa semangat lagi lah. Oke ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, Mas, semua informasi baik negatif maupun positif itu nggak bisa kita pilih. Iya. Semua bisa masuk ke pikiran kita. Karena kita mempunyai 5 akses untuk menerima informasi itu. 5 akses itu apa? Mata, kita bisa melihat kejadian-kejadiannya. Telinga, kita bisa mendengar cerita-cerita orang, ngomongin kejelekan orang atau apa gitu kan. Dengan mulut, dengan hidung, dengan tangan, dengan semuanya kita bisa menerima semua informasi itu. Tetapi karena kita manusia, kita mempunyai akal pikiran, nah itu yang paling penting. Jadi semua informasi karena nggak bisa kita pilih, dengan pikiran kita itu bisa kita saring mana yang bagus untuk kita, mana yang enggak. Karena ketika informasi itu yang negatif masuk ke kita dan nggak kita saring, kita pendam, kita simpan di dalam dada, ya sudah akhirnya jadi kayak gitu tadi. Nggak membangun, nggak semangat, kamu jadi nggak produktif gitu kan. Tetapi ketika kamu bisa, oh iya, kalau misalnya aku malas-malasan kayak gini, hasilnya apa sih? Kira-kira aku 5 tahun kayak gini terus apa sih yang aku dapatin? Itu yang harus, pikiranmu harus dicerna, harus diolah. Dan ya sering-sering tadi yang seperti saya bilang, lihat minimal kalau kamu nggak bisa berkumpul dengan orang-orang yang circle-nya jauh di atas kamu, orang-orang yang sukses, orang-orang yang maju, orang-orang yang punya pemikiran maju, kamu nggak bisa kumpul dengan orang-orang seperti itu. Minimal tontonanmu di YouTube, di TV, di Instagram ya tentang seperti itu, motivasi-motivasi. Karena ya ketika kamu sudah melihat seperti itu ya otomatis bisa mempengaruhi pola pikirmu, cara pandangmu, itu bisa berubah. Kalau semua itu bisa berubah, perilakumu pasti akan berubah. Oh, nggak mungkin aku bisa kaya kalau aku cuman gini-gini toh. Pasti akan itu. Nah, kalau kamu udah klik ketemu itunya, Mas, nah itu enak, Mas. Semangat kerja. Jadi mau dihina orang, mau diapain orang, ya kamu semangat untuk membuktikan kamu sukses itu. Jadi dendamnya ada ketika kamu diejek orang, dihina orang,
Tetapi dari dendam itu bisa kamu rubah energinya menjadi ke positif. Karena ya tadi ya Mas ya, kita kadang ada orang itu yang nggak bisa bergerak atau dia akan bisa move on itu kalau disakiti, dihina, kalau ada sesuatu yang nggak mengenakan di hatinya. Tapi kalau misalnya nggak ada terjadi penghinaan, nggak ada terjadi pelecehan, nggak ada terjadi kekerasan untuk kita, ya kayak tadi, kayak Mas Rani tadi, lempeng-lempeng aja gitu. Iya benar. Nggak mau membuktikan apa-apa karena nggak merasa disakiti gitu Mas. Makanya terapi yang kedua ini akan saya munculkan lagi dendamnya, emosinya, tetapi pikiran Mas Rohim harus memfilternya, oh iya, dendam ini aku pinjem semangatnya, aku pinjem energinya. Karena kalau nggak ada dendam, nggak ada emosi. Kalau nggak ada emosi, nggak ada energi. Ya, perumpamaannya kayak tadi ya. Jadi kayak semacam uap, polusi itu kan negatif ya. Tetapi ketika dia sudah bisa diolah, dia bisa menjadi sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Kalau nggak ada energi negatif, nggak ada uapnya, nggak akan bisa menghidupi listrik ini tadi lewat uap. Makanya sama, dendammu yang kedua ini akan kita munculin. Ya, karena kemarin yang pertama sudah saya terapi, saya nggak akan takut lagi nanti justru kamu malah ngedon lagi, enggak. Karena sudah saya terapi yang pertama, yang kamu harus rubah adalah pola pikir sama sudut pandangnya. Dendamnya tetap kita munculin. Karena kita minjem energinya, minjem emosinya. Biar kamu ada emosinya untuk pembuktian. Oke ya. Mau pakai musik apa nggak usah pakai musik? Enaknya kalau Mas Rohim. Musik apa Mas? Yang kemarin kayak musik relaksasi kayak gitu. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa ya. Oke. Coba Mas Rohim duduknya agak maju. Oke. Agak serong ke sana dikit, ngadep sana. Oke. Terus sendirian aja Mas, santai gitu. Nah, udah gitu. Tangannya ditaruh di paha aja, nggak apa-apa. Udah ya, sekarang boleh tutup mata Mas. Ambil nafas yang panjang. Buang lewat mulut. Ambil nafas yang panjang lagi. Buang lewat mulut. Sekali lagi ambil nafas yang panjang, buang lewat mulut. Oke. Sekarang berdoa agar terapi hari ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan kesembuhan permanen buat Mas Rohim. Berdoa, silahkan dimulai Mas. Terus, oke, sekarang ambil nafas yang dalam lagi, buang lewat mulut, dan terus setiap kamu ambil nafas, rasakan sekarang seluruh tubuhmu dari ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya jadi lebih rileks Mas, lemesin semuanya Mas, lemesin. Tangan-tanganmu juga lemes, nah bagus, lemes lagi, bagus. Dan setiap oksigen yang masuk ke hidung kamu, masuk ke paru-paru kamu, membuat Mas Rohim itu menjadi jauh lebih rileks, jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang, dan jauh lebih damai lagi. Semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. Lebih rileks lagi, bagus. Semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. Oke. Dan setiap oksigen yang kamu hirup sekarang dari ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya menjadi jauh lebih lemas dan jauh lebih rileks. Rasakan sekarang. Semakin nyaman, semakin tenang, dan sangat damai lagi. Bagus. Semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. Dan saat menghirup oksigen itu, Mas Rohim sambil bersyukur kepada Allah, karena sampai detik ini, Mas Rohim masih bisa bernafas dengan tanpa bantuan alat apapun, dan masih bisa menghirup udara yang segar saat ini, sehingga ketika Mas Rohim bersyukur, maka keajaiban-keajaiban, nikmat-nikmat Allah akan diberikan kepada Mas Rohim yang tak terhingga, yang tak terduga. Dan setiap kali Mas Rohim bersyukur, sekarang Mas Rohim menjadi luar biasa, menjadi bahagia. Bahagia banget. Sangat bahagia. Semakin bahagia dan lebih bahagia lagi. Oke, baiklah. Ketika Mas Rohim bahagia ini, Mas Rohim boleh membuat simbol di dalam diri Mas Rohim. Mas Rohim boleh ngenggemin tangan kanan, boleh ngapain aja simbolnya. Ketika Mas Rohim ngenggemin tangan kanan, Mas Rohim jadi jauh bahagia seperti saat ini.
Oke, bagus. Nah, bahagia ya Mas ya. Kalau disentuh saat itu tuh bahagia banget rasanya Mas. Lega banget ya sekarang ya. Betul ya, oke. Sekarang gini Mas Rohim. Mas Rohim bayangin di depan Mas Rohim itu ada sebuah layar Mas. Bayangin aja Mas, ada sebuah layar. Dan di layar tersebut ada dua gambar, ada dua kotak, ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar di mana Mas Rohim seperti saat ini. Mas Rohim kurang percaya diri, Mas Rohim masih kurang puas, Mas Rohim masih malas-malesan. Itu gambar yang pertama. Dan di gambar yang kedua, itu ada cita-cita Mas Rohim mau menjadi apa. Ya, saya ulang lagi. Bayangin di depan Mas Rohim itu ada sebuah layar. Di layar tersebut ada dua gambar. Gambar yang pertama, ada kondisi Mas Rohim saat Mas Rohim itu nggak percaya diri, Mas Rohim males, Mas Rohim nggak produktif gitu. Dan gambar yang kedua ada gambar di mana Mas Rohim itu menjadi orang sukses seperti yang dicita-citakan Mas Rohim. Kalau boleh tahu Mas Rohim cita-citanya mau jadi apa Mas? Pengen bagikan orang tua. Bagian orang tua, oke. Salah satu contohnya apa nih? Bagian orang tua nih. Mau umrohkan. Mau umrohkan orang tua. Oke, sekarang di gambar yang kedua itu ada gambaran Mas Rohim itu bisa memberangkatkan orang tua umroh. Bayangin aja di situ gambar yang kedua. Bisa muncul semua Mas gambarnya Mas? Di antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua, bentuknya atau ukurannya sama atau lebih besar yang mana Mas? Besar yang kedua. Besar yang kedua ya. Oke. Sekarang gini Mas. Hitungan ketiga nanti, ya hitungan yang ketiga nanti, gambar yang kedua ini diperjelas lagi Mas. Perjelas bayangannya, perjelas warnanya, perjelas emosinya. Ketika Mas Rohim bisa mengumrohkan kedua orang tua. Oke, hitungan ketiga nanti, perbesar gambarnya, perjelas gambarnya, perkuat emosinya. Saat Mas Rohim bisa mengumrohkan orang tua 1, 2, 3, lebih jelas lagi sekarang Mas. Dan emosinya lebih kuat lagi sekarang. Nah, apa yang dirasain sekarang Mas? Lega. Hah? Lega? Apa yang kamu lihat itu Mas? Melihat ibu bapak senyum. Lihat bapak ibu senyum. Bapak sama ibu di mana ini? Di Mekah. Mekah. Kamu di Mekah juga atau kamu cuma lihat ini? Di Mekah juga. Di Mekah juga. Oh berarti kamu bertiga bareng ya di Mekah. Nah, emosinya perkuat Mas. Emosinya bahagia itu semakin kuat lagi. Dan ketika kuat, nah itu Mas, kamu jadi lebih percaya diri lagi dari ujung kaki sampai ujung kepala. Benar ya? Nah, gambar yang ke satu tadi masih kelihatan atau udah hilang Mas? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Oke. Sekarang gambar yang ke satu kita hilangin benar-benar ya. Jadi ketika sudah saya hilangin nanti yang kelihatan semua adalah gambar ketika Mas Rohim umroh dengan orang tua, dengan bapak ibunya. Terlihat jelas Mas. 1, 2, 3. Tuh. Apa yang dirasain sekarang Mas? Apa yang dirasain? Lega Mas. Lega ya? Lega banget. Iya, bedanya. Enteng ya Mas. Enteng. Oh, wis mangan dulu. Wis mangan. Mangan ke omah jam piro? Mangkat ke rumah jam 2:30 lewat. 2:30 lewat. Oke. Sekarang liatin saya, Mas, liatin saya. Apapun yang aku perintahkan ikuti ya Mas ya. Misalnya aku suruh tutup mata, sekarang aku relax gitu kan. Ya. Misalnya aku suruh ngantuk, ya ngantuk aja gitu ya. Oke ya. Liatin saya Mas ya. Oke, sekarang kita ambil nafas yang panjang Mas. Mulut mulut, oke. Sekarang ambil nafas yang panjang. Lebih relax lagi Mas, relax lagi. Ambil nafas yang panjang. Mulut mulut, sekarang jadi ngantuk lagi, tutup mata dan relax lagi Mas. Relax lagi, bagus.
Bagus, lebih rileks lagi, semakin rileks lagi, lebih nyaman, lebih tenang dan lebih damai. Bagus, semakin nyaman, semakin tenang dan semakin damai. Oke, baiklah. Sekarang akan saya instruksikan lagi, munculkan lagi Mas. Ada layar, dan di layar tersebut ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah Mas Rohim sedang malas, sedang tidak percaya diri, kondisinya saat ini, ya, kondisinya kemarin, ya. Untuk gambar yang kedua adalah Mas Rohim berada di tanah suci di Mekah, umroh sama kedua orang tuanya. Munculin gambar tersebut Mas di dalam satu layar tersebut. Apabila sudah muncul, anggukkan kepala Mas. Oke, ambil nafas yang panjang Mas. Oke. Sekarang tugas Mas Rohim adalah memperbesar gambar yang kedua, di mana Mas Rohim umroh, Mas Rohim bersama orang tuanya, Mas Rohim bersama ibunya di tanah suci tersebut, dan ketika diperbesar maka gambar yang kecil tersebut hilang. Dan ketika hilang, maka nggak tahu kenapa mulai saat ini dan seterusnya Mas Rohim itu jadi lebih semangat dan lebih percaya diri. Karena untuk membuktikan, untuk memberikan kado kepada orang tua, untuk membahagiakan pada orang tua, itu tentunya butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan butuh kerja keras. Oke ya, hitungan ketika nanti perbesar gambar yang kedua sehingga gambar yang pertama akan hilang. Ya, oke, hitungan ketika nanti perbesar gambarnya dan perkuat emosinya saat Mas Rohim bahagia. 1, 2, 3, perbesar gambarnya Mas. Perbesar lagi gambarnya, perkuat emosinya, dan rasakan sangat bahagia berkali-kali lipat Mas. Berkali-kali lipat lebih bahagia. Kan? Nah, sambil membayangkan itu, Mas Rohim sekarang bayangin benar-benar berada di tanah suci Mekah, Mas, bareng orang tua itu. Rasain semuanya, Mas, emosinya, sekelilingnya itu Mas Rohim bisa melihat di sana gurun-gurun pasirnya, masjid-masjidnya, dan pakaian-pakaian putih yang dipakai Mas Rohim, yang dipakai oleh ibu, yang dipakai oleh bapak, itu kelihatan banget. Dan Mas Rohim itu sangat bahagia banget. Bahagia banget. Terlihat detail jelas banget di dalam penglihatan Mas Rohim saat ini. Dan ketika sangat bahagia ini, Mas Rohim menjadi lebih semangat lagi, Mas. Dan bahkan ketika mau ada ocehan apapun, mau ada hinaan, cacian apapun, itu sudah nggak ngaruh lagi, Mas. Karena ini tujuannya Mas Rohim tuh di sini, Mas. Di Mekah ini, membahagiakan orang tua ini, Mas, tujuan sebenarnya. Jadi kalau misalnya dihina, atau misalnya nggak pede, atau yang cemas, itu kecil lah, Mas. Karena yang lebih kuat, yang lebih besar itu emosi ketika Mas Rohim bahagia di tanah suci Mekah ini, Mas. Ya. Jadi kalau misalnya dihina, atau misalnya Mas Rohim mau keluar, malas gini-gini. No, ini Mas yang paling besar itu, Mas. Mas Rohim di Mekah ini, Mas. Sama keluarganya. Luar biasa bahagia, sehingga mau ada cacian, mau ada males-malesan itu udah nggak ada lagi dalam kamus pikiran Mas Rohim. Karena ini harga mati, Mas. Bisa pahami, Mas, ya? Bisa mengerti ya, Mas, ya? Harga mati, Mas. Dan sekarang ambil nafas yang panjang, Mas. Ambil emosinya itu, Mas. Ambil emosinya saat Mas Rohim di Mekah ini. Ambil emosi bahagianya, Mas. Perbesar lagi, Mas. Perkuat emosinya, Mas. Perkuat lagi, perbesar, lipat gandakan lagi, Mas. Di dada, di kaki, di pikiran, di tangan, seluruhnya, di nafas, sehingga sekarang menjadi semuanya positif semuanya, Mas. Rasakan semuanya positif semuanya. Positif lagi, lebih positif lagi. Ambil nafas yang panjang dan akses, ambil emosinya, kebahagiaannya, ambil energinya yang ada di Mekah itu, Mas. Serap ke dalam dirimu dan masukkan ke dalam pikiranmu. Sehingga pikiranmu sekarang dipenuhi dengan yang positif-positif. Oke. Rasakan ya, sekarang jauh lebih positif dan jauh lebih pede lagi. Sehingga ketika dihina atau males muncul ketika bangun tidur males, itu nggak ada lagi, Mas. Karena yang ada adalah kesemangatan daripada Mas Rohim. Melihat ibunya bahagia, tertawa, bapaknya tertawa, itu harga mati, Mas. Harga mati. Sehingga nggak ada lagi kata males-malesan. Yang ada adalah pembuktian Mas Rohim bisa lebih sukses daripada saat ini. Mas Rohim harus bisa lebih sukses dari keluarga Mas Rohim yang ada di keluarga Mas Rohim. Mas Rohim adalah anak yang akan membanggakan orang tua, yang harus membanggakan orang tua. Dan di tanah Mekah inilah Mas Rohim bisa mewujudkannya, melihat orang tuanya bahagia. Dan ketika bahagia seperti saat ini, ya, sekarang munculkan lagi, Mas, munculkan lagi
ketika Mas Rohim merasa disakiti, merasa dipermalukan atau merasa kondisi-kondisi nggak nyaman itu munculkan lagi di dalam pikirannya Mas. Ambil emosinya Mas. Dan tugas pikiran Mas Rohim adalah memfilter, mengambil energi negatifnya itu dibuat untuk menjadi ke positif seperti uap tadi. Uap yang tadinya negatif ketika difilter di dalam mesin, dan mesinnya uap itu atau mesinnya emosi atau dendam daripada Mas Rohim adalah pikiran Mas Rohim. Munculkan semuanya dendamnya, perasaan negatifnya, munculkan semuanya, dan filter di dalam pikiran Mas Rohim, kemudian buat itu pembuktian Mas Rohim harus bisa mengumrohkan orang tua Mas Rohim. Mas Rohim cuma ambil emosinya dan diubah menjadi yang positif sehingga Mas Rohim dapat emosinya. Karena ketika Mas Rohim dapat emosinya, Mas Rohim akan mendapat energinya dipakai untuk pembuktian untuk hal-hal yang positif. Karena keberangkatan orang tua di Mekah, umroh daripada keluarga Mas Rohim saat ini adalah harga mati. Yang ketika Mas Rohim disakiti, Mas Rohim akan semakin kuat untuk membuktikan orang tua kebahagiaannya, mewujudkan impian orang tua, mewujudkan cita-cita daripada orang tua, membahagiakan bapak ibu, harga mati dalam diri Mas Rohim. Sehingga Mas Rohim akan menjadi lebih semangat lagi, tidak ada kata malas-malasan lagi sekarang. Yang ada adalah hanya rasa pembuktian, harus bisa. Yakin bisa, yakin bisa, yakin bisa. Sekarang Mas Rohim boleh katakan di dalam hati, aku yakin bisa, terus aku yakin bisa, terus katakan terus Mas. Aku yakin bisa, terus katakan terus itu Mas dalam hati. Sekarang katakan itu Mas, aku yakin bisa, sambil dibayangkan Mas Rohim berada di Mekah itu. Yakin bisa. Sekarang ambil nafas yang panjang lagi Mas, ambil nafas yang panjang, buang lewat mulut, dan sekarang lihat di Mekah itu Mas Rohim, Bapak Ibu Mas Rohim ada di Mekah seperti itu, munculkan emosinya semuanya Mas, ambil energinya semuanya Mas, dan energi-energi dendam tadi sekarang satukan menjadi energi-energi positif yang Mas Rohim mau mengumrohkan kepada orang tua. 1, 2, 3, satukan semuanya Mas, lebur semuanya dalam hati Mas Rohim, dalam pikiran Mas Rohim, sehingga yang ada di dalam pikiran Mas Rohim saat ini adalah rasa pembuktian. Aku bisa. Karena kebahagiaan orang tuaku ini adalah rasa harga mati yang harus aku bayar, yang harus aku selesaikan sebagai tanggung jawab aku, anak laki-laki. Ini adalah harga mati. Dan sekarang Mas Rohim menjadi orang yang lebih optimis, lebih percaya diri lagi. Nggak ada lagi yang namanya males-malesan. Yang ada adalah pembuktian percaya diri Mas Rohim. Ambil nafas yang panjang dan ambil emosinya, rasakan sensasinya, dan perkuat emosi saat Anda menjadi lebih positif saat ini, lebih bahagia. Ambil emosinya, ambil energinya, yang ada adalah pembuktian. Aku bisa. Oke, sekarang rasakan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sekarang Mas Rohim menjadi lebih pede, lebih semangat lagi Mas. Dan ketika Mas Rohim males-malesan, Mas Rohim tidak pede, ingat harga mati orang tua, membagian orang tua. Ingat di Mekah ini Mas, itu harga mati Mas. Jadi saat kapanpun Mas Rohim lemes, Mas Rohim nggak pede, Mas Rohim nggak bersemangat, Mas Rohim males, ingat orang tua di Mekah, harga mati. Karena ketika Mas Rohim sudah mengingat kondisi Mas Rohim di Mekah saat ini, bisa melihat Mas Rohim sangat bahagia. Dan yang ada adalah rasa positif, ingin membuktikan dan ingin memberikan kebahagiaan yang terbaik untuk orang tua Mas Rohim. Sekarang lihat semuanya di Mekah itu Mas. Apa yang dilihat Mas Rohim sekarang, ceritakan kepada saya Mas. Dan yang dilihat dan yang dirasakan, ceritakan ke saya sekarang Mas. Apa yang dilihat sekarang? Tadi yang dilihat apa? Atau yang dirasakan lah apa? Bahagia Mas. Bahagia. Bisa kumpul orang tua. Kelihatan jelas. Ya. Tadi waktu saya sugesti untuk yang pertama tadi ya, yang pertama ketika Mas Rohim ada gambar 2 layar tadi, antara yang pertama tadi sama yang kedua, kan tadi kan sempat saya tanya lagi kan ada break lah tadi lah, ada. Iya. Tentu saat tutup mata masuk lagi Mas. Nah, antara gambar waktu kondisi yang pertama dengan kondisi yang kedua sama apa beda Mas? Kondisinya sama Mas. Sama ya. Gambar yang dilihat juga sama juga. Iya. Sama juga ya. Terus ketika diperbesar tadi, gambar yang nggak pede itu hilang, ketutup atau kegeser atau gimana Mas? Hilang Mas. Hilang ya. Dan sekarang yang dirasain apa? Real, maksudnya jangan bohong. Ini Mas Rohim di sini juga bayar juga, ya. Harus
katakan yang jujur, Mas, aku nggak ada perubahan, aku ngomong nih. Bener-bener real ya, maksudnya jangan ada rasa nggak enakan, Mas. Iya. Dan dia lega, Mas. Lega ya. Itu tok, cuma lega tok atau ada yang lain? Iya, lega plong. Lega plong ya. Kira-kira ke depan lebih tenang pikiran. Lebih tenang ya. Kira-kira ke depan mau membuktikan lebih kerja keras lagi, Mas? Iya, lebih kerja keras lagi untuk memperolehkan orang tua. Orang tua ya. Jadi ketika ingat saat itu tuh udah nggak ada lagi, Mas, rasa males-malesan itu. Karena yang ada adalah pembuktian gitu, Mas. Gitu ya, Mas ya. Ya. Yakin pede ya hari ini ya. Sudah nggak males atau rasa cemas atau takut keluar atau apa gitu, hilang semua ya. Yes. Serius? Selaman dulu ya. Yakin? Serius ya? Yakin. Semangat. Oke ya, berarti sudah nggak ada lagi kesini lagi. Kalau kesini lagi yang ada cuman main, bukan untuk terapi atau untuk pembuktian, Mas, aku udah sukses, terima kasih Mas Roni. Serius ya, Mas ya. Ini ya janji ya, harus sukses ke depannya ya. Amin. Oke ya. Jadi nggak ada ini ya, sudah nggak benar-benar plong ya, Mas. Serius ya, Mas ya. Iya. Sedikit lah, Mas. Hah? Sudah terasa plong lah. Plong ya? Lah kok sedikit tadi siapa? Sedikit tadi. Timbang yang tadi, Mas, lebih plong. Lebih plong ini ya. Plong, lebih pikiran lebih tenang. Oke. Perbedaan terapi yang pertama dengan terapi yang kedua ini apa yang dirasakan? Kalau pertama kemarin kan Mas, kurang pede. Masih kurang pede. Kalau sekarang ya lumayan pede, Mas. Oke. Tapi yang pertama kemarin ketika ingat orang tua, apa yang terlintas di dalam pikiran Mas Rohim? Yang kemarin pertama, Mas. Kemarin ya ada perasaan jengkel pertama, Mas. Pertama jengkel ya. Oke. Nah, setelah terapi yang pertama kemarin masih tetap jengkel juga apa enggak waktu ingat itu? Udah mulai bisa komunikasi lah, Mas. Oh, serius? Yakin? Iya. Nggak bohong ya, Mas ya? Cuman apa? Cuman ya itu udah lebih baik lah daripada yang dulu. Terus untuk yang kedua ini setelah terapi ini apa nih yang dirasakan atau apa yang mau dilakukan ke depannya, Mas? Yang ke depannya ini pengen bahagiain orang tua, Mas. Yang umrohkan keluarga. Bapak Ibu terutama ya. Ibu, adik juga ya. Kita bareng-bareng. Oke, dan semoga semangat ya, Mas ya, hari ini ya. Semangat. Jadi ya mudah-mudahan lah kayak itu tadi, Mas, kita nggak bisa memilih informasi, otak kita harus memfilternya, dan ketika ada energi negatif, pikiran kita harus bisa mengubah menjadi positif untuk pembuktian. Karena kita nggak bisa memilih informasi, tapi kita bisa mengubahnya. Kita nggak bisa memengaruhi lingkungan, tetapi kita bisa mengubah diri kita lewat pikiran kita. Itu ya, Mas ya. Oke ya, jadi ini sesi terapi saya bersama Mas Rohim. Untuk terapi yang kedua ini, misalnya saya post di YouTube, keberatan nggak, Mas, kira-kira? Jangan dulu, Mas. Jangan dulu. Oke, nggak akan saya post di YouTube. Kalau misalnya di blur juga jangan dulu. Kalau di blur kayaknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau di blur nggak apa-apa ya. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan ya. Oke ya, teman-teman, karena Mas Rohim ini sudah mengizinkan videonya dipost di YouTube dengan catatan harus di blur. Mudah-mudahan bagi siapapun Anda yang nggak pede, yang merasa sama lah seperti apa yang dirasakan oleh Mas Rohim ini ya, dengan melihat tayangan video Mas Rohim, semoga Anda bisa menemukan jalan yang tepat, datang ke hipnoterapi yang tepat, ubah jalan pikiran Anda, ubah jalan hidup Anda yang harus menentukan. Dan semoga dengan kebaikan hati Mas Rohim ini, karena membolehkan videonya di-share di YouTube, semoga menjadi amal jariah yang nggak terputus. Selama video ini masih ditonton orang, saat inilah semoga amal Mas Rohim tidak putus. Ya, seperti itu. Oke ya, bersama saya Roni Glasirna dan Mas Rohim, sampai jumpa. Oke, cukup nggak?